Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi, dan ini masih segmen Hendra menjawab. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat Roso yang memiliki akun atas nama Randy Rizky. Ini kayak Mas Randy ya. Nah, pertanyaannya, Om tolong dibuatkan hitungan kalau seandainya kita jual ke pabrik harga 5.000 itu kita harus membelinya berapa supaya kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Terima kasih sebelumnya, saya pemula, kita sama-sama belajar. Yang pemula mudah-mudahan sahabatku atas nama Randy Rizky ini bisa menjadi pengepul besar, amin ya robbal alamin. Nah, di sini saya akan coba buatkan hitungan ini berdasarkan apa yang pernah saya alami ya. Jadi bukan katanya, bukan kira-kira, tapi apa yang pernah saya alami. Tapi mungkin kondisinya saat ini bisa berbeda ya. Jadi relatif saya hanya cerita berdasarkan apa yang pernah saya alami. Jadi kalau harga pabrik ini betul-betul pabrik ya, tapi bukan pengepul besar terus ngomongnya jual ke pabrik, tapi pabrik peleburan ya. Ini harganya 5.000. Nah, terus belinya kira-kira berapa supaya bisa mendapatkan keuntungan. Nah, sahabatku perlu pahami semua bahwa kalau untuk kirim ke pabrik, ini nanti tetap ada potongan di pabrik. Potongan, ya. Ini kisarannya 1 sampai ya maksimalnya 2%. Ya. Jadi ngelihat barang kita kotor enggak dan segala macam. Mungkin ada sahabatku yang potongannya hanya 1% atau enggak sampai 1% atau mungkin di bawah 2% ya. Itu relatif tinggal melihat kondisi barangnya ya. Ini 1 sampai 2,5% saya hitung 2% ya. 2% ya dari harga pabrik. Jadi kalau harga pabrik 5.000, ini 2% dari 5.000 ini sama dengan ya, ini sudah 100 rupiah. 100 rupiah. Jadi nanti kalau misalkan harga pabriknya lebih tinggi, misalkan 6.000, berarti 2%-nya udah 120. Semakin tinggi harga jualnya, maka angka rupiahnya juga semakin besar. Nah, setelah potongan pabrik, nanti ada potongan untuk supplier. Potongan supplier. Nah, potongan supplier ini bervariasi antara 50 sampai 100 rupiah. 50 sampai 100. Nah, kita hitung yang 100 rupiah di sini. Ya, untuk potongan supplier 100 rupiah. Ya. Nah, selanjutnya yaitu ongkos kirim. Ongkos kirim barang ini kalau kita pakai tonase ya, biasanya itu 250 rupiah per kilo ya. Per kilo. Jadi kalau misalkan kita bawa satu tronton itu 30 ton ya, tinggal ngaliin sekitar ini kisarannya ya. Terus berikutnya setelah ongkos kirim ya, ini ada lagi nanti ini kan barang udah dikirim. Nah, terus ongkos muat. Ini 50 rupiah per kilo. Ya. 50 rupiah per kilo. Terus juga setelah ongkos muat, saat kita menyiapkan barang yang ada di lapak kita ya, ini kan perlu dipotong-potong ya. Kita beli dari pengepul ataupun dari konsumen, ini harus dipotong. Nah, biaya potong ini untuk tenaga kerja plus alatnya seperti oksigen dan juga LPG-nya, ini per kilo 200 rupiah. Nah, terus selanjutnya selain biaya potong ya, ini nanti juga ada barang itu nyusut ya. Susut barang. Nah, susut barang ini berupa kotoran, kita ngambil dari konsumen ya, berupa kotoran dan juga kadang-kadang besi itu masih di dalam karung, sementara kita kirim ke pabriknya itu enggak
dikarungin tapi dicurah ya. Jadi nyusut barang ini kotoran dan karung ya, ini bisa 2% juga sekitaran 2%. Jadi kalau harga jualnya tadi 5.000 berarti 2%-nya ini sama dengan Rp100 per kilo. Ya. Nah, selain susut barang ya, terus kita ngambil biaya ambil. Biaya ambil barang dari konsumen ini Rp100 per kilo. Ya. Nah, di sini ini bisa kita totalkan ya, biaya-biaya yang harus kita keluarkan di sini ya. Rp100 untuk potongan pabrik ya, ditambah dengan potongan untuk supplier ini Rp100, ongkos kirimnya 250 ya, terus ongkos muat Rp50, terus biaya potongnya ini 200 ya, susut barang ini kotoran dan karung ini Rp100 per kilo, biaya ambil barang juga Rp100 per kilo. Kita hitung di sini 100, 200 ya, 200 ditambah 300, 500, 500, 700 ya, 800, 900 rupiah per kilo ya. Jadi kalau kita harga jualnya 5.000 ya, di sini harga jual 5.000 dikurangi untuk biaya-biaya ini, biaya-biaya ya, ini Rp900, ini sama dengan 4.100 ya. Kita beli 4.100 ini kita belum mendapatkan untung ya. Jadi nanti tinggal sahabatku mau ngambil untung berapa ya, tinggal dari sini ya. 4.100 belum untung ya. Tinggal misalkan nanti kita ngambil 3.900 atau 4.000, berarti kita itulah sisanya keuntungan kita. Nah, di sini yang saya ceritakan adalah normatifnya ya, atau sesuai dengan kerja yang sesuai aturan lah, gampangnya seperti itu. Karena untuk main besi ini ya, banyak sekali cara-cara yang bisa kita gunakan supaya kita dapat untung. Tapi dalam hal ini saya nggak akan membahas itu karena memang itu nggak perlu ditiru ya. Ada strategi tersendiri. Tapi di sini juga ya, ini nanti bisa ada pendapatan lain-lain ya, pendapatan lain-lain karena seperti ini ya. Untuk biaya potong di sini saya anggarkan Rp200 ya. Tapi tidak selalu barang yang kita beli ini harus kita potong. Ada kalanya barang itu sudah potongan. Jadi kalau misalkan kita kirim satu kol diesel itu 10 ton ya, 10 ton itu mungkin sekitar 7 ton yang perlu dipotong, atau mungkin hanya 5 ton yang perlu dipotong, yang lainnya sudah potongan. Tapi dalam bisnis kita nggak bisa menghitung itu. Karena apa? Ada juga kemungkinan memang barang-barang itu barang besar yang harus dipotong semua. Jadi tetap kita anggarkan biaya pemotongan per kilo ya. Kalau toh nggak semuanya motong, itu termasuk pendapatan lain-lain. Nah, selain itu juga ya, pendapatan lain-lain yaitu di penyusutan ini, yang termasuk nyusut kotoran dan karung. Nah, kalau untuk menyusut kotoran ini memang sudah hilang ya. Mungkin kayak misalkan karat-karat, pasir dan lain sebagainya saat kita bongkar di lapangan ya, terus kita naikin itu pasti tinggal nanti pasir dan karat-karatnya rontok tinggal. Tapi untuk yang karung ya, yang karung nanti bisa kita kumpulkan pada masa tertentu, karung itu bisa kita jual, itu ada nilai jualnya. Nah, itu termasuk pendapatan lain-lain ya. Tapi seandainya kita sudah menghitung ya dengan cara ini ya, mudah-mudahan ini sahabatku terhindar dari kerugian ya. Sekali lagi, ini yang saya sampaikan adalah normatifnya atau yang sesuai apa adanya. Kalau kita mau bermain agak ini lagi, bisa nanti ada cara-cara tersendiri. Nah, sekian, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Sukses untuk Mas Rizky ya, Randy Rizky ya. Mudah-mudahan usahanya semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.